ada terobosan, ada dukungan, ada semacam dorongan-dorongan dari lembaga umpamanya. Terus lembaga itu potensinya untuk mengembangkan ekonomi kita. Ujung-ujungnya kita yang menerima tidak mengembangkannya. Alasannya mungkin salah satunya tidak tahu ataupun bagaimana, ataupun Allah dengan versinya masing-masing. Nah, padahal tujuan itu untuk mementingkan pemberdayaan ekonomi ataupun yang lainnya. Baik, itu kita sudah mendapatkan poinnya. Terima kasih. Poinnya itu. Iya, poinnya adalah dukungan dari bapak-bapak sekalian. Iya. Kita berikan uang demi untuk masyarakat. Begitu Pak. Karena apa? Karena di sana itu sudah dituangkan Pak ya. Karena apa? Apalagi saya mau tanya dengan Bapak. Karena dikatakan untuk apa? Sampai dikatakan gaji kepala desa itu harus harus tidak menerima gajinya. Sekarang saya kembali tanya dengan Bapak dulu. Untuk apa? Ya Pak. Maksud saya begini Pak ya. Saya adukan. Kenapa Pak? Di dalam pemerintahan Pak, sebagai kepala desa itu punya kewajiban Pak. Makanya tadi saya kutip dari perekonomiannya, baik di bidang keagamaannya, baik dari bidang pertaniannya, itu sudah dirangkum di dalam undang-undang. Jadi kami ini harus berjuang, yang diamanatkan oleh masyarakat itu harus berjuang untuk masyarakat Sungai Nipah. Karena apa? Itu sudah tanggung jawab sebagai pemimpin, karena sudah dipercaya oleh masyarakat Sungai Nipah. Inilah karena apa? Baik dari bidang keagamaan, dari bidang apapun semua Pak, ada tempatnya, ada wadahnya. Tergantung nanti siapapun yang jadi kepala desa bisa menerobos ke tempat-tempat apa yang diperlukan oleh masyarakat Sungai Nipah. Baik, mungkin Pak. Ini dulu Pak ya. Pak, sudah dapat poinnya. Singkat, padat, jelas. Terima kasih Pak Ustadz. Ini pertanyaannya memang mantap ini. Spontan aja Pak. Kalau mengenai gaji Pak, tidak siap Pak. Nah, tidak siap itu Pak. Tidak siap. Terutama saya ini bukan nabi Pak. Tak perlu kita jabarkan. Yang jelas, tidak siap saya. Langsung saja nih Pak, pertanyaan Pak Soim mengenai visi misi kami ini Pak, yang kelima ini. Visi misi kami bisa berjalan ya Pak Soim ya. Kalau ada dukungan masyarakat, ada dukungan semua lapisan masyarakat, baik lembaga, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ustadz Nur Hasan selaku pengasuh pondok pesantren. Baik Pak, dari pertanyaan Bapak, alhamdulillah saya pun terus terang tidak siap Pak. Iya, karena gaji saya sisihkan untuk keluarga saya. Yang untuk hak masyarakat itu udah jelas Pak. Itu ada anggarannya, namanya kan anggaran dana desa Pak. Jadi insya Allah saya memenuhi kewajiban saya bila saya terpilih itu dengan anggaran dana desa yang ada, dan gaji saya memenuhi kewajiban saya untuk keluarga saya Pak. Siap. Saya kalau masalah gaji, insya Allah saya tidak siap. Karena siapapun kalau di bidang gaji itu saya rasa tidak ada yang sanggup. Karena lebih dulu kita harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kalau siap saya rasa nyolong yang lain. Adalah pengorbanan. Kalau dana desa yang sudah jelas haknya masyarakat diberikan kepada masyarakat, itu bukan perjuangan namanya. Hak masyarakat itu. Ini kenapa saya tadi bertanya seperti itu. Dan saya bertanya seperti itu karena saya melihat kehidupan jenengan sebelum menjadi kepala desa. Jenengan nggak kekurangan. Makan jenengan nggak perlu minta sama orang lain. Jadi ini pertanyaan saya. Saya mempertaruhkan bahasa perjuangan yang jenengan tadi itu. Untuk jalan urusan administrasi urusan ini semua ada dananya.
Maka hanya itu yang saya yang saya minta dari jenengan, implementasi dari perjuangan adalah pengorbanan. Kalau dengan jawaban jenengan tadi semuanya tidak sanggup berjuang, memperjuangkan, memberikan sedikit perjuangannya, saya memaknai orang-orang jenengan yang mencalonkan kepala desa ini tidak ubahnya dengan jenengan lamar di perusahaan. Tidak ubahnya seperti itu. Itu yang hanya saya sampaikan, hanya menuntut implementasi sedikit pengorbanan dari implementasi perjuangan jenengan. Cukup, terima kasih. Terima kasih. Satu dengan yang lain. Satu hal, contohnya begini. Saya akan meningkatkan ekonomi Sungai Nipah dengan saya membuat sawit harganya lebih tinggi atau bagaimana, atau saya akan membuat ini dan itu supaya masyarakat bisa maju. Satu jawaban itu saya pikir berlain-lain, karena kalau sama-sama jawaban sama nanti saingan, bukan masalah nyontek. Saingan artinya nanti saya mau bikin agen kerupuk di sini, satunya agen kerupuk, nanti saingan nggak laku. Tapi kalau berbeda satu dengan yang lainnya, nanti semua apa yang dibuat satu itu memajukan ekonomi, apa yang dibuat yang kedua juga memajukan ekonomi. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang akan Anda buat sehubungan dengan meningkatkan, contoh satu saja yang akan Anda buat yang pada akhirnya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, satu saja dari setiap calon. Itu pertanyaan saya, supaya real konkretnya itu bisa kita lihat. Oh, nanti saya akan buat begini. Nah, dari satu calon satu jawaban. Saya harap tidak sama. Kenapa? Usaha berbeda-beda. Mungkin saya akan menggalakkan nelayan, terserah. Yang jelas saya ingin mendengar bahwa untuk meningkatkan ekonomi itu ada satu hal yang dibuat yang memang konkret bisa mengangkat derajat ekonomi desa Sungai Nipah, masyarakat secara khusus. Terima kasih. Di saat 3 bulan setelah menjadi kepala desa, Pak. Jadi ketika Bapak sudah menentukan progres apa, jadi kita ke program itu belum terlaksana, jadi warga bisa menuntut, Pak. Gitu kan? Yang kita tuntut itu jelas, Pak, dalam 3 bulan program pertama itu. Nah, itulah pertanyaan saya, Pak. Goal apa, program vital apa yang menurut Bapak dalam 3 bulan pertama itu, Pak? Terima kasih, Pak. Saya mengingat bahwa di desa Sungai Nipah ini, khususnya Blok A yang paling dekat, Pak ya, ada berapa persen hektarnya yang ada dikuasai oleh pengusaha atau perusahaan ya. Tapi kalau di Blok A itu mungkin belum disebutkan perusahaan, tapi itu ada pengusaha ya, perkebunan. Yang saya sampaikan oleh Bapak nanti apabila Bapak terpilih, dari manapun asalnya itu yang membuat perusahaan atau usaha di wilayah kita Sungai Nipah, mohon nanti Bapak minta dikoordinirkan atau ditanyakan, Pak. Karena apa? Mengingat yang sudah kita alami sampai detik ini, bahwa di perusahaan ini, Pak, kadang-kadang kalau kita minta sesuatu untuk masyarakat, kepentingan masyarakat, kita harus bertele-tele, Pak. Ya mohon maaf, Pak, ya ini yang sudah kita alami. Lah, nanti kedepannya saya mohon, karena bagaimanapun itu imbasnya kena, Pak, masyarakat yang ada. Peningkatan ekonomi melalui perikanan, Pak Waridini sebagai contoh di desa Sungai Nipah. Gitu saja. Oke, langsung ini 50 meter, Pak. Itu dari perusahaan, Pak, dibantu cuma-cuma, Pak. Nah, itu salah satunya yang perusahaan ada perhatian kepada kita. Kalau mengenal income, Pak, belum ada. Jangankan desa sana, perusahaan sana aja, Pak, belum ada, Pak. Contohnya, kalau kita benar-benar bekerja sama, salah satu income yang paling nyata itu program kerja ke depan. Tentunya perlu juga apa yang disampaikan itu hampir sama. Jadi memang itu acuannya. Jadi dalam hal pembentukan RPMD-nya itu nanti tentu melibatkan aparatur desa. Maka di dalam aparatur desa yang membantu kita, salah satunya mengoptimalkan itu biar supaya lengkap. Kalau belum lengkap kita belum bisa, Pak, belum bisa kerja, Pak. Nah itu salah satu, mempersiapkan aparatur desanya, salah satunya.
Nah, biar supaya selaras. Nah, terus membuat perencanaan-perencanaan terutama. Itu. Karena membangun desa itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, maka kami tidak berangan-angan yang sehingganya kita tidak bisa menggapainya, Pak. Nah, itu salah satunya. Dan jawaban dari pertanyaan Pak Salam tentang membangun desa, yang mana dulu yang didahulukan, SDM dan SDA. Jadi saya jawab tegas, SDM-nya dulu, Pak. Nah, dalam hal SDM ini perlu kita bangun karena apa? Memberikan pengetahuan kepada masyarakat kita. Kata Pak Enur, alhamdulillah. Saya juga mengucapkan alhamdulillah. Namun ada sekian persennya masyarakat kita masih perlu ditingkatkan pengetahuannya. Suatu bukti tingkat pendidikan kita belum sederajat semua, Pak. Maka kami menyerap dari membudayakan juga dari Dinas Pendidikan agar untuk meningkatkan SDM-nya. Jadi setelah SDM kita tingkatkan, pengetahuannya kita tingkatkan, paham semua di dalam hal perencanaan, tentu ingin mencari kesepakatan yang sama, yang saling menguntungkan. Makanya saya dahulukan SDM-nya supaya bisa mengelola SDA-nya, sumber daya alamnya yang di sekitar ini. Kalau kita tanpa menggali SDM, sumber daya alam yang di depan kita padahal mengandung menilai ekonomi yang tinggi, kita tidak tahu, Pak. Jadi pengetahuan SDM. Kalau ada lembaga masuk ke sini, lembaga apa itu? Ya kan? Salah satunya. Tapi kalau SDM kita bangun, tentunya kita bisa menyerap apa upaya lembaga itu menguntungkan kita atau merugikan kita. Salah satunya seperti itu. Nah, makanya sama-sama kita bangun untuk ke depan, untuk membangun SDM-nya dulu, Pak. Terus lagi dalam mengenai masalah tanggapan para pengusaha nih, Pak. Pembinaan ya, pembinaan dulu, Pak ya. Tentang pembinaan, biar supaya tercapai sesuai dengan tujuan, maka segala sesuatu yang masuk di desa kita mengenai masalah pemberdayaan, masalah pendidikan, masalah lain sebagainya, memang perlu ada dampingan untuk pembinaan secara terus-menerus, Pak. Apa gunanya kita menganggarkan tapi tidak kita bina? Ujung-ujungnya kita tidak dapat titik terang hasilnya. Karena anggaran itu agar mencapai tujuan kita, maka kita bina secara terus-menerus dan wajib kita promosikan. Itu kami dari desa untuk ke depan. Mungkin hanya itu. Mungkin sudah cukup, sudah jelas. Cukup atas pertanyaan bapak-bapak semua. Untuk yang pertama, pertanyaan dari Bapak Atet, sesuai dengan misi saya yang kedua, Pak, memberikan perhatian khusus dalam meningkatkan sektor pertanian dan memfungsikan BUMDes. Insya Allah kedepannya apapun bentuk itu kesulitan yang kita rasakan sama-sama, mungkin dari sektor pertaniannya, kita bentuk itu BUMDes untuk melakukan meringankan dalam segi pertanian itu, untuk tidak mempersulit atau kita mempermudah dalam bentuk salah satunya yang saya sebutkan itu pupuk. Karena selama ini yang saya lihat dari pertanian itu pupuknya sangat sulit, Pak, untuk dicari. Jadi kedepannya insya Allah, kalau kedepannya saya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kepercayaan oleh masyarakat, kedepannya itulah salah satunya yang akan saya bentuk, Pak. Itu, Pak Atet. Jadi untuk yang pertanyaan kedua, untuk Bapak Andre, sesuai dengan visi dan misi saya melakukan reformasi sistem kerja aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang paling saya pandang itu pelayanannya, Pak. Jadi kedepannya saya akan usahakan itu dalam bentuk pelayanan. Insya Allah saya akan perjuangkan itu dalam segi pelayanan apapun untuk kedepannya. 3 bulan itu, Pak. Jadi untuk pertanyaan Bapak Salam, alhamdulillah, Pak.
Seharusnya kita memang bekerja sama dengan perusahaan, Pak. Apalagi perusahaan itu memang ada yang namanya CSR, Pak. CSR itu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat dan negara, Pak. Jadi itu ada bentuk bantuan lah sejenisnya. Itu kalau tidak salah per 3 bulan. Per 3 bulan itu ada dananya 25 juta, Pak, untuk dalam pembangunan kita. Jadi itu yang bakalan kita ambil itu dalam bentuk perusahaan untuk membantu pembangunan kita. Karena masyarakat kita banyak sekali yang kerja di sana, betul nggak, Pak? Jadi itulah pandangan saya ke depannya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang lain, macam ada dishub itu masuk perusahaan negara itu. Jadi kemungkinan itu bantuannya itu kalau tidak salah saya per 3 bulan 25 juta juga, Pak. Jadi perjalanan itu, tapi ke depannya kita harus ada yang namanya usaha lah, Pak, atau namanya pariwisata budaya sehat atau apalah, Pak. Jadi seperti acara robo-robo mungkin kita adakan di sini. Karena dengan adanya seperti itu, bantuan itu, jadi penyeberangan itu kita anggaplah di situ itu penyeberangan, Pak. Jadi penyeberangan itu bisa lalu lintas, pendapatannya banyak, maka kita bisa mengambil potensi dari situ, Pak. Karena per 3 bulan itu ada bantuannya 25 juta, Pak. Jadi itu yang bakalan saya gali. Cukup, mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu kan masalah ekonomi ya, Pak. Kalau masalah ekonomi ujung-ujungnya manajemen juga. Bagaimana kita untuk menyikapi masalah ekonomi? Di situ masalah kalau ibaratnya sumber manusianya juga ada, sumber daya alamnya juga masuk. Jadi bagaimana kita untuk kalau bisa kita sama-sama untuk menyikapi itu. Kita kalau tidak ada kerjasamanya dengan masyarakat, semua itu tidak akan berhasil, Pak. Kalau syukur-syukur kalau masyarakat kita bisa yang lebih ahlinya, macam ibaratnya masalah pertanian atau masalah perkebunan atau lain sebagainya, tolong kita sama-sama mengajukan dan memberdayakan itu semua. Jadi kalau masalah Pak Salam, saya rasa kalau di bidang apa itu tadi SDM yang ada sumber daya manusia, sumber daya alam, di mana tapal batas ini ada income yang harus masuk ke desa kita yang selama ini belum terselesaikan. Mampukah kepala desa yang terpilih nanti untuk menyelesaikan ini? Saya tidak mau jawabannya mungkin, tapi bisa, harus bisa, karena ini hak kita yang harus kita perjuangkan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya tidak sulit, Pak, cuman tidak pernah kayaknya tidak disentuh dari tadi ya, Pak ya. Jadi itu pertanyaan saya, karena saya basicnya kesehatan, Pak. Sehat itu, sakit itu tiba-tiba dan pasti ya, Pak. Betul nggak, Pak? Betul. Jadi kayaknya tadi yang diomongkan ekonomi dan pembangunan. Kalau sakit itu nggak bisa dibangun, Pak. Nah, jadi pertanyaan saya untuk Bapak, sebelum untuk yang sebelumnya mungkin perlu Bapak-bapak ketahui juga bahwa dari 14 desa itu semua mendapatkan putra-putri daerah untuk dijadikan
sebagai tenaga kesehatan, dan salah satunya Sungai Nipah sudah melakukan dan seruat Pak. Untuk tepuk tangan ya Pak ya, karena kita sudah termasuk bagus, sudah mengeluarkan dana desanya gitu. Untuk yang selanjutnya Pak, pengobatan gratis itu sudah tidak hal yang wow lagi Pak, karena sekarang sudah gratis. Tidak bawa, yang penting bawa BPJS, tidak ada BPJS bisa bawa KTP, tidak bisa bawa KTP bawa KK. Itu bukan hal yang mungkin. Dari bapak-bapak ini, apa yang akan dilakukan untuk menunjang kesehatan kedepannya yang lebih baik dan lebih mensejahterakan masyarakat? Terima kasih Pak. Pertanyaan saya ini untuk semua calon kades ya. Jadi di Sungai Nipah ini ada mungkin berbagai masalah yang perlu diselesaikan, terutama dengan masalah mikro, usaha mikro yang ada di desa Sungai Nipah ini. Sebagai contoh misalkan begini, ada usaha pembuatan tahu dulu yang dilaksanakan oleh Pak Salam. Saya berharap waktu itu memang istilahnya tuh desa ini membuat semacam kebijakan bahwa apabila usaha itu supaya berjalan, ada kebijakan supaya yang kurang lebih luasnya 512 hektar itu, insya Allah Pak, itu pasti selesai. Saya sanggup selesai, pasti selesai. Karena begini Pak, dikatakan selesai, kami udah mengadakan mediasi, bahkan kami udah survei ke lahan. Memang betul itu Pak, memang betul itu desa Sungai Nipah yang punya. Cuman kendala kita ini kan cuma mediasi Pak. Tapi hari ini kami udah mulai, kelompok tani kami Rejo Sawit pun udah berbadan hukum, dan kami udah angkat ke udah ada yang giring kita Pak, bantu kita yaitu pengacara. Mengenai tapal batas, insya Allah Pak Jais, bukan janji-janji, ini insya Allah pasti jadi, pasti selesai. Mantap. Ya pasti. Tapal batas ini pada umumnya begini Pak, itu ditentukan oleh pemerintah langsung yang membuat tapal batas itu. Jadi sebenarnya tapal batas itu tidak bermasalah. Hanya desa tetangga sebelah yang mempermasalahkan, ya kan? Nah, maka dalam kaitan ini kita harus menuntut pertanggungjawaban pemerintah, ya lewat dinas-dinas termasuk BPN, termasuk Kementerian Transmigrasi yang membuat tapal batas itu. Dan siapapun yang mempermasalahkan, kami siap untuk mengangkat ke hukum supaya berani. Ayo, boleh kita tantang sekarang, karena itu hak kita. Nah, dan begitu juga dengan perusahaan. Bila mana perusahaan itu ada di desa kita, mengelola kebun kita, maka di situ ada MOU-nya, ada undang-undangnya untuk perhatian